Apa kabar guru hebat Indonesia? Pada video kali ini, saya akan merefleksikan tentang nilai-nilai dan peran guru penggerak menggunakan segitiga refleksi. Pada segitiga refleksi, ada 4 pertanyaan kunci yang menjadi landasan saya untuk mengembangkan materi pada video ini. Yang pertama, setelah pembelajaran minggu ini, saya akhirnya mampu. Yang kedua, setelah pembelajaran minggu ini, saya akhirnya memahami. Yang ketiga, setelah pembelajaran minggu ini, target saya berikutnya adalah. Yang keempat, perasaan saya setelah melakukan pembelajaran dalam minggu ini. Kita bahas dulu pertanyaan yang pertama. Setelah pembelajaran minggu ini, saya akhirnya mampu mengetahui dan memahami kompetensi, peran, dan nilai-nilai guru penggerak. Kompetensi guru penggerak mengembangkan diri dan orang lain, memimpin pembelajaran, memimpin manajemen sekolah, memimpin pengembangan sekolah. Peran guru penggerak menjadi pemimpin pembelajaran, menggerakkan komunitas praktisi, menjadi coach bagi guru lain, mendorong kolaborasi antar guru, serta mewujudkan kepemimpinan murid. Nilai-nilai guru penggerak: mandiri, reflektif, kolaboratif, dan inovatif, serta berpihak pada murid. Pertanyaan yang kedua adalah, setelah pembelajaran minggu ini, saya akhirnya memahami proses perubahan perilaku dan penumbuhan karakter. Berikut adalah diagram identitas gunung es, menjelaskan konsep penumbuhan karakter. Fenomena gunung es di lautan dapat menggambarkan bahwa apa yang terlihat di permukaan tidak dapat menunjukkan sebesar apa yang tersembunyi di bawah permukaan laut. Gunung es mengajarkan bahwa kita tidak cukup mempertimbangkan sesuatu dari apa yang terlihat di permukaan. Fenomena gunung es diumpamakan proses perubahan perilaku dan penumbuhan karakter manusia. Bagian gunung es yang terlihat di permukaan air sebanyak-banyaknya hanya sebesar 12%. Bagian ini dinamakan bagian karakter yang terlihat oleh orang lain dan disadari oleh diri sendiri. Sisanya 88% berada di bawah sadar dan ada dalam diri masing-masing orang, dan perlu usaha tersendiri untuk melihatnya, apalagi mengubahnya. Di bawah permukaan laut, sebagai bagian terbesar ada dalam setiap diri manusia, yang diumpamakan sebuah kotak hitam yang berisi nilai-nilai, kepercayaan, serta pola pikir, soft skill yang mendasari bagaimana seorang berperilaku, yang merupakan identitas hakiki manusia. Pada identitas gunung es, ada 2 lingkungan penumbuhan karakter manusia, yaitu fisik, bagian yang terlihat pada permukaan, dan psikis adalah bagian yang tidak kasat mata di bawah permukaan laut. Penumbuhan karakter itu tidaklah semudah membalikkan telapak tangan. Diperlukan komitmen, konsistensi, dan waktu yang tidak sedikit. Diperlukan kesungguhan dalam pengelolaannya. Pembiasaan, pengkondisian untuk menumbuhkan perilaku positif dan negatif, yaitu keteladanan, sistem atau aturan yang konsisten. Dalam otak manusia
masih tertinggal bagian otak yang serupa dengan otak mamalia, otak reptil, serta bagian otak primata yang terhubung dengan otak luhur manusia. Daniel Kahneman dalam bukunya Thinking Fast and Slow tahun 2011 membagi sistem berpikir manusia menjadi dua sistem. Yang pertama, sistem berpikir cepat. Otak reptil dan otak mamalia bekerja untuk menghemat energi. Mereka mengelola otomasi bagian tubuh kita yang bekerja di bawah sadar sehingga meminimalkan energi. Diibaratkan pada eskalator bergerak turun, menggambarkan kerja tubuh manusia yang mendahulukan penghematan energi. Sistem yang kedua adalah sistem berpikir lambat. Sistem berpikir lambat mengelola kegiatan berpikir yang lebih kompleks yang dikelola oleh bagian luhur otak manusia. Kerja berpikir ini memakan lebih banyak energi sehingga bertentangan bagian kerja alamiah otak yang lain yang berupaya menghemat energi. Berjalan naik di eskalator turun menggambarkan sistem berpikir lambat yang membutuhkan energi. Yang ketiga, pertanyaannya adalah, setelah pembelajaran minggu ini, target saya berikutnya adalah menguatkan peran dan nilai guru penggerak dalam menggerakkan komunitas praktisi, melakukan pembiasan terhadap inovasi dalam proses pembelajaran sehingga dapat ditularkan kepada rekan sejawat, dan konsisten melaksanakan praktik baik mulai dari diri dan berkolaborasi dengan guru lain, serta menuntun segala kodrat yang ada pada anak agar setiap individu dapat menjadi manusia yang beriman, bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis dan bertanggung jawab. Keempat, pertanyaannya adalah, perasaan saya setelah melakukan pembelajaran minggu ini adalah merasa senang dan bangga karena bisa menjadi bagian guru hebat yang mempunyai peran sebagai pemimpin pembelajaran, menggerakkan komunitas praktisi, menjadi coach bagi guru lain, mendorong kolaborasi antar guru, mewujudkan kepemimpinan murid dengan mencerminkan nilai-nilai mandiri, reflektif, kolaboratif, inovatif, dan berpusat pada murid, sehingga terwujud profil belajar Pancasila. Meskipun banyak tantangan yang akan dilalui, tapi dengan keyakinan dan konsistensi melakukan praktik baik, perlahan tapi pasti suatu saat akan memberikan perubahan terhadap pendidikan Indonesia. Salam perubahan. Jangan lupa bahagia.